Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi. Iya. Sehat? Sehat. Sip. Sehat selalu. Jangan sakit. Tentang sistem pernafasan manusia. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Mbak Kinara. Mbak Kinara? Iya. Iya, silakan Mbak Kinara. Ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Kinara sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Nanti pada saat penutup memimpin doa lagi ya Mbak Kinara nggih. Ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Ya. Baik anak-anak, langsung kita mulai saja. Seperti yang Bu Mawar sampaikan, Bu Mawar sudah memberikan link blognya Bu Mawar untuk pembelajaran hari ini. Nah, Bu Mawar harap anak-anak sudah melihat materinya, mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, pada saat Fitcon ini kita membahas hal-hal yang mungkin anak-anak masih bingung terkait dengan sistem pernafasan manusia. Nah, kita mulai saja ya. Oke, baik. Nah, oke. Anak-anak, Bu Mar harap anak sudah mengklik ini ya gamenya. Oh, putus-putus ya, sebentar. Kalau sekarang sudah membaik belum? Sudah, Bu. Ya, baik. Oke. Ya, nanti anak-anak lihat di blognya Bu Mawar ya, blognya lagi. Kemudian bisa mengklik ini gamenya Ayo Dokter Kimo. Ini mengajak anak-anak untuk lebih sehat kembali ya. Melakukan hal-hal yang membuat tubuh kita semakin sehat. Jangan sampai sakit. Nah, nyambung ini dengan gamenya ini karena pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan manusia ya. Nanti harapannya Bu Mawar anak-anak bisa menyebutkan alat pernafasan manusia, kemudian menyebutkan fungsinya. Sebentar ya. Oke, baik. Menyebutkan fungsinya, kemudian menjelaskan cara kerja alat peraga pernafasan manusia. Nah, ini sering keluar di ujian, biasanya yang cara kerja alat peraga pernafasan manusia. Kemudian bagaimana mengidentifikasi penyakit yang seringkali menyerang alat pernafasan manusia. Dan yang terakhir menjelaskan cara memelihara alat pernafasan manusia. Nah, di sini Bu Mar sudah memberikan materi anak-anak tentang sistem pernafasan manusia. Tinggal diklik saja ya. Oke. Baik. Nah, anak-anak, di sini Bu Mar saya besarkan dulu ya. Nah. Oke, baik. Anak-anak, kita tahu ya kata kerja bernafas di sini. Nah, merupakan kegiatan yang terus-menerus dilakukan semua makhluk hidup sepanjang usianya. Yuk, siapa yang tidak bernafas? Adakah yang tidak bernafas? Adakah? Nggak ada ya. Kalau misalnya tidak bernafas, jangan sampai ya. Nah, pertanyaan Bu Mawar, apakah anak-anak pernah mencoba untuk menahan nafas? Siapa yang pernah? Pernah ya? Pernah. Iya. Berapa menit? Berapa menit? Pernah. Bisa 2 menit? Bisa 2 menit? Enggak. Bu Mawar juga enggak bisa. Bisa 1 menit? Bisa. Bisa. Oh, ada yang bisa. Nah, mungkin sebagian besar bisanya hanya beberapa detik ya. Kalau Bu Mar juga hanya beberapa detik saja. Nah, kalau 1 menit lebih biasanya sudah ngos-ngosan pengen bernafas. Nah, pertanyaan Bu Mawar, ketika kita bernafas, kita tuh mengambil apa dari udara? Mengambil apa anak-anak? Oksigen. Iya, betul. Mengambil oksigen. Iya, mengambil oksigen. Kita ketika menghirup oksigen, kemudian melepaskan. Nah, melepaskannya itu apakah oksigen juga? Karbon dioksida. Iya, bukan oksigen ya, tapi karbon dioksida. Betul, pintar sekali.
Nah, sekarang kita akan belajar, nah alat-alat apa saja sih supaya kita bisa menghirup, kemudian menggunakan oksigen itu, dan bagaimana cara mengeluarkannya. Yuk kita lihat sekarang organ-organ yang berperan dalam proses pernafasan atau dengan nama lainnya yaitu respirasi. Nah, anak-anak di sini ada gambar. Nah, gambar di sini pertama kali nih kita bayangkan, kita kalau menghirup itu pakai apa pertama kali? Apa anak-anak? Hidung ya, hidung bukan telinga ya, tapi hidung. Nah, kemudian hidung masuk ke, nah Miss masuk ke mana anak-anak? Lihat ini. Ya, masuk ke kan hidung. Kemudian, waduh besar sekali, bentar. Ini Bumar kecilkan ya. Oke, lagi hidung, kemudian ke faring ya, faring, kemudian ke laring, kemudian ke trakea, ke batang tenggorokan, kemudian ke bronkus. Nah, di sini bronkus ini kan ada pecah ini ya, cabang. Nah, ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada bronkiolus. Nah, di dalam bronkiolus nanti ada gelembung-gelembung udara yang dinamakan dengan apa? Ayo, sudah membaca belum? Alveolus. Alveolus. Nah, alveolus di gelembung-gelembung udaranya ini. Nah, apa sih fungsi dari organ-organ pernafasan manusia ini? Nah, kita lihat videonya ya yang dari rumah belajar. Bentar, kita lihat aja. Oh, maaf. Langsung saja ya. Langsung rumah belajar. Oh, bentar, ini Bumar hapus dulu ore-oreannya Bu Mawar. Oke, baik. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Apakah sudah bisa mendengar suaranya? Belum. Belum. Oke, baik. Oke, Bu Mawar lepas dulu. Nanti bilang sudah ya kalau sudah mendengarkan ya. Lihat, ini dari kalau anak-anak ingin mengaksesnya, anak-anak langsung aja klik di media pembelajaran tadi, nanti bisa langsung ke portal rumah belajar. Begitu ya? Sudah bisa Belum. Masih Belum. Belum, Bu. belum? Belum. Oke, baik. Bentar. Belum. Oke, Bumar terangkan aja ya. Langsung. Ini caranya. Bentar. Bumar langsung masuk ke sini aja. Ke sini ya. Ke portal rumah belajarnya. Oke. Kita lihat anak-anak sekarang. Sebentar, kata. Lihat ya. Anak yang keras suaranya ya. Belum. Anak langsung ya. Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Oke, bentar. Oke, baik, bentar. Ini agak kurang bagus ya. Bentar, nah. Bentar.
Halo. Halo anak-anak, bisa mendengar suara Ibu Mawar sekarang? Bisa. Bisa. Maaf ya, Bu Mawar jelek ya ternyata. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Bu Mawar mulai dari share screen dulu ya. Pasti di sini oke, bentar. Kemudian oke, kita cek lagi ya, kita cek sebentar. Oke. Apakah anak-anak sudah bisa melihat paparannya Bu Mawar? Sudah ya? Oke, baik. Oke, baik, bentar. Bentar ya, sinyalnya Bu Mawar lagi jelek ya di sini. Ya. Hmm? Bentar ya, Bu Mawar ganti bentar wifi-nya lagi bentar. Kak, bisa mendengar suara Bu Mawar? Bisa. Halo? Bisa. Bisa sekarang. Sekarang bisa ya? Oke, baik. Oke. Bisa. Maaf ya, sinyal sekolah kurang baik ya. Ya. Oke, sebentar anak-anak. Bentar, Bu Mawar tak lihat videonya dulu. Bentar. Ya. Sudah ya? Sudah bisa dengar ya? Sudah ya anak-anak? Belum. Belum. Sudah bisa lihat paparannya Bu Mawar belum? Belum.
Suaranya Baik, nggak mohon ada, Bu. belum? Suaranya Suaranya Sebenarnya nggak kedengeran. Oke, Bu, langsung Bu Mar jelaskan aja ya. Bu Mar jelaskan aja ya. Baik ya. Oke. Jelasannya Bu, jelasannya Bu. Ya. Nah, dilihat dulu aja. Kalau menggunakan video. Bentar anak-anak, Bu Mar ganti aja videonya bentar. Oke. Halo. Halo. Ada nggak ini? Ada orang nggak ini? Halo. Kok nggak ada suaranya? Yo. Ya, anak-anak, bentar lagi Bu Mar lihatkan ya videonya. Mari kita lihat sekarang. Kok nggak ada suaranya? Bentar ya. Cuma ada gambarnya, nggak ada suaranya. Belum ada gambarnya. Bentar. Nggak bisa dengar, nggak bisa lihat gambarnya dari Bu Mar, po? Ada suaranya, Bu. Sudah. Sudah toh? Ada suaranya. Kalian bisa Udah ada baca gambar apa? tapi nggak ada suara videonya. Ya video bentar. Video gambar ada tapi belum ada suaranya Bu. Iya, betul. Coba. Yuk, oke, bentar ya, langsung kita mulai ya. Yuk. Ya. Oke. Sekarang dengarkan dulu. Lihat. Benar. Putus. Tapi putus-putus. Oke. Nah, ini materi waktu kita waktu anak-anak masih di kelas 5. Lihat sekarang. Lanjutkan aja dulu ya. Sekarang dulu. Nah, sekarang ini rongga hidungnya sekarang ya. Nah, anak rongga hidung fungsinya kan Suaranya putus-putus, Bu. jaringan.
Oke, anak-anak kita bahas dulu sekarang. Nah, fungsi rongga hidung ya. Rongga hidung itu tempat masuknya udara. Nah, di dalam hidung kita itu ada apa? Coba lihat di hidungnya anak-anak ada apa? Rambut halus. Ada rambut ya, rambut-rambut halus gitu ya. Nah, itu fungsinya untuk apa, anak-anak? Menyaring udara. Benar, menyaring udara. Iya, menyaring udara agar udara-udara yang kotor itu tidak ikut terhirup oleh apa? Terhirup oleh paru. Begitu. Kemudian yang ketiga yaitu indera penciuman. Nah, indera penciuman di sini artinya gimana? Indera penciuman di sini artinya bagaimana? Coba nih kalau anak-anak lihat masuk ke ruangan. Nah, ternyata di ruangannya itu ada bangkai tikus gitu. Anak-anak bisa menciumnya tidak? Bisa. Ya enak gitu ya. Ciuman baunya. Nah, lain kalau misalnya anak-anak masuk ke dapur, ibu sedang masak. Terus gimana? Anak-anak mencium apa? Aroma. Iya, Harum. aroma misalnya aroma ibu sedang menggoreng telur, aroma telurnya enak gitu kan. Nah, itu yang berperan adalah organ hidung atau rongga hidung. Satu, tempat masuknya udara, kemudian penyaring udara, dan yang ketiga apa? Indra Penciuman. penciuman. Pinter. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita lihat. Tadi faring letaknya di sini, ya. Faring letaknya di sini. Dia itu meneruskan udara yang masuk ke pangkal tenggorokan. Jadi yang faring berperan sebagai jalannya untuk meneruskan udara dari rongga hidung ke pangkal tenggorokan. Nah, ini faring anak-anak. Faring di sini itu menghangatkan, melembabkan dan menyaring udara sebelum bergerak ke trakea. Jadi yang kita tegaskan yang nomor 2 karena yang sebagai kita membahas langsung sistem pernafasan ya. Jadi menyaring udara sebelum bergerak ke trakea. Nah, sekarang lanjut. Berisik. Bentar anak-anak.
Nah, sekarang laring anak-anak. Laring itu fungsinya untuk apa? Tadi kan udah laring. Setelah faring, kemudian laring. Nah, laring itu, di tengah-tengah di sini laring itu ada namanya epiglotis. Nah, epiglotis itu apa? Epiglotis itu, jadi dia fungsinya untuk kalau ada makanan, dia tuh menutup. Jadi, supaya kita tidak tersedak pada saat makan. Nah, ketika kita makan, kan kita juga bernafas. Nah, epiglotis inilah yang menutup katupnya sehingga makanan itu tidak masuk ke saluran pernafasan. Begitu ya. Nah, di dalam laring ini ada pita suara. Jadi tolong dijaga kalau misalnya di epiglotisnya, di laringnya itu terkena sakit, nah biasanya pita suaranya kita terus serak-serak gitu ya. Nah, kalau serak-serak berarti laringnya kita, pangkal tenggorokan kita sedang bermasalah. Gitu. Lanjut. Nah, anak-anak, ini namanya batang tenggorokan. Nah, fungsinya apa? Batang tenggorokan tuh fungsinya apa, anak-anak? Ada yang tahu batang tenggorokan fungsinya apa? Ada yang sudah baca? Menyaring dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara yang lolos dan penyaringan di rongga hidung. Oke. Siapa? Halo? Siapa? Siapa? Halo? Oh ya. Oke. Nah, sekarang Putus-putus. oh, putus-putus lagi. Duh, putus-putus lagi ya. Sekarang sudah bisa jelas. Banyak suara burung. Oh iya, yang ada suara burung di belakangnya teleponnya ya. Udah ya. Nah, sekarang ini batang tenggorokan. Fungsinya itu apa? Batang tenggorokan itu berfungsi untuk menyaring dan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara yang lolos dari penyaringan di rongga udara. Jadi kan di rongga udara kita tadi ada rambutnya ya. Nah, itu tuh masih ada yang lolos. Udara yang kotor tuh masih lolos. Nah, di batang tenggorokan, di trakea ini tuh disaring lagi. Sehingga yang masuk ke paru-paru itu harapannya udara yang benar-benar bersih. Begitu ya. Paham anak-anak? Jadi penyaringannya ada di mana tadi? Yang pertama di hidung. Dan yang kedua di mana? Yang kedua? Faring. Faring. Kemudian Faring. laring. Faring. Dan kemudian di trakea. Nah, di trakea di filter lagi, disaring lagi. Gitu ya. Pinter. Baik. Nah, lanjut sekarang. Setelah trakea kemana ya, anak-anak ya? Setelah trakea ya? Bronkus. Bronkus. Lihat, letaknya bronkus tuh. Bronkus. Oke. Ini trakeanya tuh gini ya, panjang. Panjang nggak ini nanti trakeanya ya? Panjang ya. Yuk kita lihat sekarang bronkus itu di mana? Nih, ini sistem kerja trakea anak-anak. Ketika kita sedang berbicara, katupnya tadi itu menutup. Nah, sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Nah, inilah kenapa ketika kita sedang makan, itu tidak boleh berbicara. Takutnya apa? Makanannya itu bisa masuk, kita tersedak. Jadi trakea kita tuh terganggu.
Begitu. Ya, jadi ketika sedang berbicara, karena sistem kerjanya itu katupnya menutup, terus saluran makanannya tertutup, dan saluran pernafasannya terbuka. Sekarang lanjut. Nah, pada saat kita menelan, katupnya membuka. Terus salurannya makanan terbuka, saluran pernafasan tertutup, gitu. Jadi kalau saluran makanannya tertutup, saluran pernafasannya terbuka. Kalau saluran makanannya terbuka, saluran pernafasannya bagaimana? Tertutup. Pintar. Yuk. Iya. Nih, ini bronkus anak-anak. Dilihat ini gambarnya. Bronkus atau cabang tenggorokan. Kenapa dinamakan cabang? Ini loh, ke kiri dan ke kanan. Di paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jadi, bronkus merupakan percabangan trakea. Ingat apa bronkus itu apa anak-anak? Percabangan trakea, pinter. Percabangan trakea yang fungsinya bawa udara tuh ke paru-paru mana? Ke paru-paru, pinter. Jadi tidak cuma satu tok ya, tidak paru-paru kiri tok, apa paru-paru kanan tok, tidak. Tetapi harus dua-duanya, paru kiri dan paru kanan. Oke, itu cabang tenggorokan. Kita lanjutkan ya. Nah, lanjut aja. Musik buat kamu apa? Bumar lanjutkan ya, Bumar skip dulu. Nah, ini sekarang. Nah, setelah bronkus, tadi kan masuk ke paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada yang namanya bronkiolus. Ingat, habis bronkus apa anak-anak? Masuk ke paru-paru, terus ada apa di paru-paru? Bronkiolus. Nah, bronkiolus itu fungsinya apa anak-anak? Bronkiolus fungsinya apa anak-anak? Fungsinya apa? Percabangan dari bronkus. Iya, percabangan dari bronkus. Percabangan dari bronkus. Nah, sekarang dilihat anak-anak. Ujung dari bronkiolus ini apa? Ada apa? Ada yang namanya gelembung-gelembung. Nah, gelembung-gelembung di sini itu dinamakan alveolus. Alveolus. Jadi bronkus, kemudian bronkiolus, kemudian di ujungnya namanya alveolus. Nah, di alveolus ini fungsinya apa ya anak-anak alveolus? Oke. Nah, lihat anak-anak sekarang, lihat. Oke, lihat anak-anak. Oke. Ini yang dinamakan dengan alveolus. Terlihat nggak anak-anak alveolusnya? Terlihat tidak? Terlihat. Nah, seperti ujung. Oh, belum. Ada yang belum ya? Sudah, Bu. Iya, sudah ya. Nah, seperti inilah anak-anak penampakan alveolusnya kita. Kayak gelembung-gelembung udara gitu kan? Ya enggak? Ini loh. Nah, ini banyak sekali lihat. Padahal cabangnya dari bronkiolus tuh banyak sekali, ya kan? Ya enggak? Nah, di setiap ujungnya itu ada namanya bronkiolus. Alveolus. Aduh, suaranya siapa ya?
Ada yang bersuara ya? Nah, pertanyaannya Bu Mawar, apa sih fungsi alveolus anak-anak? Apa fungsi alveolus? Tempat bertukarnya O2 dengan alat CO2. pertukaran oksigen dengan karbon Yes, dioksida dalam benar paru-paru. sekali. Iya, betul. Nah, di alveolus inilah tempat bertukarnya udara bersih dan udara kotor. Gitu ya. Udara bersih di sini namanya O2 atau oksigen. Kemudian kalau yang udara kotor itu berarti karbon dioksida. Nah, fungsinya alveolus di sini tempat bertukarnya. Gitu. Ya. Paham anak-anak? Paham? Oke. Paham. Yuk, baik, coba kita ulangi. Organ yang pertama apa anak-anak? Organ yang pertama. Tadi apa? Hidung. Kemudian apa lagi anak-anak? Taring. Oke. Ketiga apa anak-anak? Taring. Baik. Kemudian habis laring? Taring ini rakea. Habis rakea ini cabangnya di sini cabang bronkus. Kemudian habis itu masuk ke paru-paru. Terus percabangan bronkusnya namanya apa? Bronkiolus. Kemudian ujungnya namanya apa anak-anak? Alveolus. Nah, di alveolus inilah tempat bertukarnya apa? Oksigen dan karbon dioksida. Pinter, top Marco, top pinter semua. Iya. Nah, itulah anak-anak sistem pernafasan manusia. Ya, dari hidung sampai alveolus. Nah, sekarang anak-anak, kalau anak-anak sudah setelah anak-anak mengerti atau memahami atau mengenal organ-organ sistem pernafasan manusia, sekarang kita melihat cara kerjanya itu seperti apa. Cara kerjanya seperti ini anak-anak. Kita lihat ya, balik lagi ke bukunya Bu Mawar. Ini anak-anak bisa melihat di sini semua ya. Nah, sekarang percobaan sistem pernafasan. Bu Mawar. Belum, Bu. Besarkan. Apakah lihat belum? Sudah bisa melihat? Sudah? Sudah. Anak-anak sudah bisa melihat belum? Sudah. Oke. Yuk kita sekarang melihat percobaan sistem pernafasan. Nah, di model alat pernafasan ada sebuah botol ya. Di dalam botol itu terisi dua balon. Nah, di balon di sini itu ada yang namanya semacam pipa. Nah, pipanya di sini diibaratkan pangkal tenggorokan dan batang tenggorokan. Nah, balon di sini itu ibaratnya paru. Paham? Iya. Nah, anak-anak dilihat ada gambar tangan. Nah, ketika kita menghirup udara itu ibaratnya ini namanya membran karet ya. Atau ketika lapisan karetnya ditekan atau berarti udaranya masuk nggak anak-anak? Udaranya masuk nggak anak-anak? Hah? Tidak. Kalau ini loh lapisan karet. Bentar. Kalau karetnya ini itu ditarik ke bawah, udara ini bisa masuk nggak ke dalam pipa? Bisa masuk ya anak-anak, bisa masuk. Oke, bisa. Nah, kalau masuk, udaranya di dalam balonnya ini bakalan mengembang apa mengecil? Mengembang. Iya, betul.
ibaratnya anak-anak, kayak sekarang, anak-anak mencoba untuk bernafas. Nah, kalian rasakan paru-parunya kalian. Ya, paru-parunya ngembang apa menutup? Kembang. Mengembang. Mengembang ya kan tambah omboy loh. Tambah ombo. Ya kan? Nah, ibaratnya kalau ini balon. Jadi, pada saat cobaan itu sekali lagi, kalau membrannya itu ditarik ke bawah, berarti tekanan udara di dalam tabung plastiknya itu juga rendah. Kalau rendah, berarti udara itu masuk ke dalam pipa, sehingga ke dalam pipanya itu anak-anak ya. Keputus lagi ya tadi ya? Halo? Bisa mendengar suara Ibu Mawar? Bisa. Oh? Bisa mendengar suara Ibu Mawar? Bisa. Halo? Halo. Halo? Bisa mendengar suara Ibu Mawar sekarang? Bisa. Halo? Bisa? Bisa. Sinyal Ibu Mawar jelek ya di sekolah. Bisa dengar? Bisa, Bu. Oh, bisa. Oke, baik. Ya, maaf ya. Ini aduh sinyalnya. Oke, baik. Anak-anak sudah bisa melihat gambarnya Bu Mawar lagi? Bisa ya? Bisa anak-anak? Halo? Anak jawab dong. Bisa Bu Mawar bisa tahu? Bisa, Bu. Oke, baik. Bisa, Bu. Yuk, baik. Yuk, kita lanjutkan. Iya, maaf ya. Sinyalnya jelek banget ya ini nih. Oke, baik. Yuk. Oke, yuk kita lihat. Anak-anak sekali lagi. Kalau ini ditarik anak-anak, ditarik ke bawah. Bentar. Aduh. Anak-anak. Berarti udaranya di sini juga menurun, tekanan udaranya menurun. Terus udara itu bisa masuk ke dalam pipa sehingga udara dalam balon ini balon ini mengembang. Paham? Paham? Oke. Nah, kalau ini ditarik. Nah, tekanan udara di dalam botol juga akan tinggi atau naik. Nah, kalau tekanan udaranya tinggi, udara itu juga akan keluar. Nah, kalau udara keluar berarti balonnya gimana ini? Ngempis apa ngembang? Mengecil. Iya, mengecil. Ibaratnya gini. Ketika anak-anak tadi narik mengambil udara, udaranya ngembang. Nah, ketika dikeluarkan, paru-parunya gimana? Ngempis juga toh? Iya kan? Iya. Makanya kan kalau itu kan udaranya, nafasnya kamu kok kempis. Nah, mengembangnya itu ketika mengambil udara, menurun ngempisnya itu pada saat mengeluarkan udara. Paham? Paham anak-anak? Paham ya. Nah, ini tentang percobaan sistem pernafasan. Nah, setelah anak-anak mencoba sistem pernafasan ini, yuk kita lanjutkan bagaimana kita menjaga organ pernafasan. Yang pertama, hindari rokok. Berharap tidak ada satupun dari anak-anak yang mencoba untuk merokok. Karena apa? Merokok itu merugikan. Tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Nah, diri sendiri di sini berarti perokok aktif. Begitu. Nah, kalau perokok aktif itu berarti paru-parunya itu tidak
sehat. Nah, melihat ada perbedaan antara paru tidak sehat. Kalau yang sehat tuh bagus warnanya. Tapi kalau yang tidak sehat, paru-parunya tuh warnanya hitam. Begitu. Nah, maukah paru-parunya anak-anak itu hitam warnanya? Mau. Mau nggak? Mau tidak? Tidak. Ada yang mau ya? Halo? Halo. Mau wujud. Musik. Musik, woi. Itu lagu nanti aja, woi. Ini lagi belajar, woi. Oke, woi. Iya, keputus lagi Bu Mawar. Aduh ya. Sudah bisa mendengar lagi anak-anak? Sudah. Sudah bisa mendengar lagi? Sudah. Oke, sip. Nah, tadi Bu Mawar menjelaskan untuk perokok aktif. Perokok aktif berarti yang merokok. Nah, sekarang perokok pasif bagaimana? Perokok pasif itu berarti orang lain yang menghirup asap rokok. Nah, itu juga bahaya. Karena apa? Asap rokok itu juga mengganggu perokok pasif. Gitu. Bentar iklan ya. Ya. Nah, jadi tidak hanya perokok aktif, namun perokok pasif itu juga akan terganggu organ pernafasannya. Tidak ada yang mencoba untuk merokok karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, langkah berikutnya ya, anak-anak tolong jaga sirkulasi udara di rumah. Karena apa? Karena kalau rumah yang sehat itu salah satu syaratnya harus memiliki cukup ventilasi agar udara itu bisa ganti. Jadi kalau rumah tidak banyak jendela, tidak banyak ventilasi, berarti kan udaranya di dalam tidak ganti, iya kan? Ya enggak. Nah, itu tidak sehat. Nah, kalau misalnya seperti itu, sering-seringlah buka pintu agar udaranya itu berganti dengan yang segar. Kemudian yang ketiga, hindari tempat-tempat yang terkena polusi udara. Ya, jadi kalau anak-anak lihat tempat sampah atau di tepi jalan raya atau daerah sekitar pabrik itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan organ pernafasan kita karena banyak sekali gas-gas berbahaya. Gitu, ya. Nah, yang keempat apa anak-anak ini? Gunakanlah masker. Siapa ayo yang masih pada saat masa pandemi ini yang pergi keluar rumah tanpa pakai masker? Masih ada? Tidak ya? Enggak ada, sip. Nah, Bu Mawar harap murid-muridnya Bu Mawar, muridnya Pak Fian itu tidak ada yang keluar rumah tanpa masker. Harus menggunakan masker. Karena apa? Kita membantu hidung kita membantu trachea kita dalam menyaring udara. Setidaknya tersaring dulu oleh masker, kemudian baru masuk hidung, kemudian baru masuk ke organ pernafasan lainnya. Nah, itulah anak-anak 4 cara bagaimana menjaga organ pernafasan kita. Cara lainnya masih banyak, misalnya makan makanan yang bergizi, gitu ya. Terus rajin berolahraga, itu juga merupakan salah satu cara
untuk menjaga alat pernafasan kita. Nggak ada kan anak-anak yang ingin sakit, nggak ada ya. Nah sekarang, kalau apa gangguan pada organ pernafasan manusia itu apa aja? Aduh siapa ini ya anak-anak yang kresek-kresek? Tolong mikrofonnya anak-anak. Yuk mikrofonnya, tolong. Nah anak-anak ini yang sering keluar. Sekarang contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama, ini yang sering keluar di ujian. Emfisema. Emfisema itu apa? Emfisema adalah penyakit yang gejala utamanya adalah penyempitan saluran pernafasan. Karena kantong udara di paru itu menggelembung secara berlebihan dan mengalami kerusakan. Nah, itu emfisema. Gejalanya apa? Nafas terengah-engah, dadanya berbentuk seperti tong, menderita sampai membungkuk, bibir tampak kebiruan, berat badannya menurun akibat nafsu makan menurun, batuknya menahun. Nah, penyebabnya apa? Lihat nih anak-anak. Karena rokok. Lihat. Halo, bisa dengar suaranya saya? Bisa. Bisa? Bisa. Halo, nah ini lihat. Lihat ini. Ini penyebabnya apa emfisema itu? Emfisema itu penyebabnya rokok. Menghirup dan menghisap. Ya. Nah, karena pengaruh usia juga. Makanya Bu Mar ingatkan, jangan merokok. Kemudian asma. Nah, ini Bu Mar punya asma ini. Adakah teman-teman yang punya asma juga? Ada? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Asma ini merupakan kelainan. Kelainan jadi tidak bisa tidak bisa tidak bisa dielakkan. Nah, penyebabnya apa? Adanya penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu ataupun rambut. Jadi ketika Bu Mawar ya, Mbak itu kan punya asma. Jadi ketika ada yang rokok, ketika ruangannya Bu Mawar itu tuh kotor, banyak debu, banyak bulu, itu Bu Mawar nggak bisa, gitu. Terus kedinginan karena hujan, itu Bu Mawar juga nggak bisa. Nah, biasanya kalau asma itu nanti penyumbatannya hal pernafasan tuh gini, ada nyik, jadi kalau ketika berbunyi, itu ya, itu namanya asma. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak, yaitu kanker paru-paru. Nah, penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya karena ketika sel-sel kanker ini ketika sudah menyebar, ini terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Nah, pemicunya apa? Lagi-lagi apa di sini anak-anak? Merokok. Iya. Rokok. Iya. Nah, merokok inilah yang memicu terjadinya kanker paru-paru dan kerusakan paru-paru. Gitu. Jadi jangan sampai merokok ya. Kemudian TBC atau tuberkulosis. Nah, di sini yang menyerang itu bakteri, namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, di sini menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jadi di dinding alveolus tadi ya, di ujung bronkiolus tadi itu terjadi ada bintil-bintil. Nah, kalau bintil-bintil semakin meluas, nah paru-parunya itu akan kuncup atau mengecil. Nah, inilah yang menyebabkan penderita TBC itu napasnya sering terengah-engah. Jadi hati-hati dengan TBC. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu bronkitis. Nah, bronkitis ini gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, gejalanya demam,
kemudian menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Itu loh, kalau kita lendir, kalau kita batuk tuh kadang-kadang kita mengeluarkan lendir, iya kan? Iya kan? Iya. Nah, kalau batuk aja nggak apa-apa, tapi kalau sampai sesak nafas, nah itu harus berhati-hati. Apakah bronkitis atau tidak, gitu. Nah, yang nomor 6 ini yang sering nih flu ya, influenza. Nah, ini sebabnya bukan bakteri tapi virus influenza. Nah, gejalanya apa? Kalau anak-anak flu itu gejalanya apa anak-anak? Haji, itu apa? Bersin. Kemudian, anget-anget, demam. Kemudian sentrap-sentrup, itu apa itu? Pilek. Iya. Jadi bersin-bersin, demam, pilek. Itulah tanda-tanda influenza atau flu gitu. Minum obat, istirahat, makanan yang bergizi, banyak minum. Namun kalau lebih dari 3 hari, 4 hari lebih baik dibawa ke dokter. Takutnya tidak hanya flu, takutnya yang lainnya. Nah, yang terakhir anak-anak yaitu pneumonia atau batuk kerjan atau batuk 100 hari. 100 hari gitu. Iya. Nah, ini batuk 100 hari itu batuknya yang tidak sembuh-sembuh. Batuk terus. Nah, ini penyakit apa sih ini? Ini tuh penyakit pada paru-paru. Di mana alveolus tadi, gelembung-gelembung udara itu, gelembung-gelembung di paru-paru itu ya, itu bertanggung jawab menyerap oksigen. Nah, itu terisi cairan. Jadi alveolusnya tuh terisi cairan. Nah, kalau terisi cairan, itu berarti penyakitnya namanya pneumonia. Karena terinfeksi oleh bakteri, virus, jamur, atau pasilin atau parasit. Begitu. Nah, ini juga sangat berbahaya juga kalau alveolus sampai ada cairan. Nah, demikian anak-anak tadi tentang organ-organ pernafasan, kemudian model cara sistem pernafasannya, kemudian cara melihara organ pernafasan, kemudian yang terakhir penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pernafasan manusia. Apakah sudah jelas? Sudah ya anak-anak. Kalau belum jelas, lihat blognya Bu Mawar lagi, klik materinya atau klik tadi yang dari media pembelajaran dari sumber belajar di rumah belajar. Kemudian anak-anak nanti jam 11, kalau anak-anak sudah mantap ya, sudah belajar, anak-anak langsung ke soal evaluasi seperti biasa. Tapi ini bisa diakses di sini, langsung diklik saja. Paham anak-anak? Paham? Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, jelas. Kalau tidak ada, cukup sekian dari Bu Mawar, tapi sebentar dulu. Oke, kita stop share dulu ya. Oke, kita tutup dulu anak-anak dengan berdoa bersama-sama. Ditutup oleh Mbak Kinara. Mbak Kinara masih ada ya? Ya. Oke, baik. Yuk Mbak Kinara. Minta untuk memimpin doa Mbak Kinara. Ya, Bu. Teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Terima kasih Mbak Kinara sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa belajar lagi ya, dan nanti jam 11 mengakses soal evaluasinya. Bu Mawar stop recording terlebih dahulu ya.